Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, sebelum lanjut kepada pembahasan materi pada hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat pada kita semua. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak dibuka buku modulnya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak Guru akan bertanya kepada kalian. Apakah masih ada yang ingat pada pertemuan yang kemarin? Ya, apa? Ya, benar. Ya, baik, pertemuan yang pada yang kemarin itu yaitu kita membahas tentang masalah macam-macam akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Apakah itu akhlak mazmumah dan macam-macamnya? Macam-macam akhlak mazmumah atau yang tercela yaitu iri, dengki, sombong, takabur, tamak, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pada hari ini yaitu tentang apakah arti israf itu, apakah contoh dan bagaimana perilaku agar menghindari perbuatan israf. Baik, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Selain itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berakhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sementara itu, Islam melarang umatnya untuk melakukan akhlakul mazmumah. Apa itu akhlakul mazmumah? Akhlakul mazmumah yaitu akhlak yang tercela. Baik, di sini salah satu akhlak tercela adalah israf. Lalu apakah arti israf itu? Israf yaitu dalam Islam ditujukan untuk semua tindakan manusia yang melebihi kadar yang dibutuhkan. Sementara itu israf secara hukum syariat tidak haram. Akan tetapi, secara moral sikap ini cenderung merusak tatanan akhlak dan etika hidup. Berikut beberapa contoh bentuk israf, yaitu yang pertama, israf dalam makan dan minum. Israf dalam makan dan minum sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minum melebihi kebutuhan akan membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh. Akibat fisik dari israf makan dan minum adalah berat badan akan menjadi naik. Sementara itu, berat badan yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang umatnya untuk berlebih-lebihan saat makan dan minum. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar mengakhiri makan sebelum kenyang dan hanya akan makan jika merasa dirinya lapar. Baik, yang kedua yaitu israf dalam berbicara. Berlebihan saat berbicara akan membawa dampak yang buruk. Lebih berbahaya lagi jika kita yang dibicarakan adalah aib orang. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga lisan. Jika tidak dapat berkata baik dan bijaksana, lebih baik diam. Selain itu,
kita harus berbicara sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu israf dalam perbuatan. Overacting atau perbuatan adalah berlebih-lebihan saat melakukan sesuatu sehingga terkesan dibuat-buat. Menerangkan sesuatu dengan gaya yang berlebihan dalam berpakaian berlebihan saat mengendara mobil baru merupakan contoh dalam israf perbuatan. Yang keempat yaitu israf dalam menuntut hak. Di sini israf terkadang muncul dalam tindakan yang bersifat aksi. Maksudnya yaitu saat kita merasa disakiti oleh orang lain, saat itu juga terkadang kita berusaha untuk membalasnya dengan kadar yang berlebihan. Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan. Baik, itulah contoh-contoh perbuatan israf. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari perilaku israf dalam kesehari-harian. Yaitu yang pertama, menjauhi semua penyebabnya. Dan yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Yang ketiga yaitu berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. Yang keempat, memahami gejala akibat jika bersikap berlebihan. Yang kelima yaitu meningkatkan keadaan akhir atau kalau suatu saat jatuh miskin. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian tabdzir. Dikutip dari buku Dari Mana Masuknya Setan karya Abdul Hamid Bilali, sifat tabdzir adalah salah satu sifat-sifat setan dan golongannya, yakni sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran, harta, waktu, dan ucapan, sehingga masuk dalam perbuatan boros. Hal ini sesuai dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW, kata sahabat itu, berkata kepada saya, "Engkau salah seorang dari mereka." Sahabat yang mulia itu ialah Abdullah bin Mas'ud yang telah mendefinisikan perbuatan boros tabdzir secara komprehensif dan jeli dengan mengatakan bahwa perbuatan boros ialah sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran. Contoh tabdzir, salah satu contoh sifat tabdzir adalah menafkahkan segala sesuatu tanpa merasa jenuh, tetapi pada hal yang batil. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun sifat tabdzir dibagi menjadi 3 bagian, yakni boros dalam harta. Yang kedua, mubazir dalam kesehatan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan orang tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan luang waktu. Yang ketiga, mubazir dalam waktu. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, waktu luang juga bisa menjadi salah satu hal yang sering disia-siakan oleh banyak orang. Imam Ibnul Jauzi mengatakan bisa saja seseorang berbadan sehat tapi tidak mempunyai kesempatan untuk beramal. Bisa saja dia cukup kaya tapi fisiknya tidak sehat. Jika kedua hal ini bertemu, lalu ia dikalahkan oleh kemalasan dan meninggalkan ketaatan, maka berarti dia telah tertipu atau berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu adapun cara untuk menghindari perilaku tabdzir, yaitu membuat prioritas kebutuhan, bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, menstabilkan pengeluaran dan pemasukan. Hadis tentang akhlak dan kejujuran serta keutamaannya cara menghindari perilaku tabdzir. Agar bisa menghindari sifat tabdzir adalah umat Islam harus bisa menentukan nilai-nilai negatif yang terdapat pada perbuatan tabdzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Artinya yaitu, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan-lebihan. Ya, cukup penjelasan dari saya. Bisa dilanjut untuk kelompok saya berikutnya. Oke anak-anak, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Torik dan Bapak Ikhwan, yang mana beliau sudah menyampaikan sifat-sifat tercela, dan saya pun akan menjelaskan satu sifat tercela, yaitu bakhil. Apakah ada yang tahu tentang sifat bakhil ini? Jadi apa itu bakhil? Bakhil berasal dari bahasa Arab, yang mana arti bakhil dalam bahasa Arab itu adalah sifat kikir atau pelit. Bakhil adalah orang yang sengaja menahan hartanya untuk tidak disedekahkan kepada orang lain. Agama Islam menyebut orang kikir atau pelit dengan istilah bakhil. Sifat bakhil merupakan kebalikan dari sifat aljud, dermawan, yaitu orang yang rajin bersedekah, membantu orang lain, menahan diri untuk tidak mengeluarkan harta, baik secara agama, secara syar'i atau secara kemanusiaan. Bisa kita katakan bakhil. Sebelum kita melanjutkan memperdalam apa sifat bakhil itu, sebaiknya kita mengetahui pengertian bakhil menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Raghib al-Asfahani dalam buku Muj'am Mufradat di Al-Fadil Quran. Beliau menjelaskan bahwa bakhil adalah mempertahankan harta yang tidak seharusnya ditahan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, orang yang bersifat bakhil artinya menafikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan seolah-olah tidak pernah ia terima, baik dalam makanan, pakaian, pemberian atau usaha. Sedangkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang bakhil juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti halnya pada Quran surat Al-Adiyat ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Nah, jadi salah satu penyebab kebakhilan ini ada pada sifat cinta dunia yang berlebihan. Dan dalil Al-Quran yang lainnya yaitu ada pada Quran surat Al-Lail ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sedangkan dalam hadis riwayat Tirmizi berbunyi, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas. Artinya orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Coba bayangkan ketika
seorang itu bakhil atau pelit, dia sudah memutus hubungan baik antara Allah dan sesama manusia tentunya. Bisa kalian bayangkan ketika kalian mempunyai tetangga yang pelit, ketika Anda kesusahan, dia acuh tak acuh karena sangat sayangnya kepada hartanya, tidak mau mengeluarkan sepeser pun untuk membantu kalian yang statusnya sebagai tangga. Tentunya di situ ada hubungan yang terpecahkan karena masalah tersebut. Tentunya kalian akan memandang bahwa tetangga itu tidak mempunyai sisi kemanusiaan, dimana ketika kita lemah atau ketika kita membutuhkan bantuan dari orang tersebut, tapi dalam kenyataannya tidak ada bantuan yang dikeluarkan sedikit pun. Nah, dan selanjutnya itu adalah ciri-ciri sifat bakhil. Orang yang memiliki sifat bakhil dapat dikenali berdasarkan ciri-cirinya. Jadi mestinya kita harus mengetahui ciri-ciri sifat bakhil itu seperti apa, agar ketika kita mengetahui ciri-ciri ini, dan ciri pertama yang perlu kita ketahui adalah yaitu terlalu cinta terhadap harta. Ini adalah pangkalnya sifat bakhil. Kita merasa bahwa harta yang telah kita punya itu adalah jerih payah kita sendiri, tanpa ada campur tangan kekuasaan Allah. Jadi ketika kita sudah berpikiran seperti itu, maka mengeluarkan uang untuk bersedekah pun itu akan sulit, karena kita menganggap bahwa harta itu sepenuhnya milik kita. Dan ciri yang kedua yaitu tidak mau berbagi dengan sesama. Dikarenakan apa? Dikarenakan ciri yang pertama tadi, yaitu terlalu cinta kepada hartanya sehingga enggan untuk berbagi terhadap sesama. Dan yang ketiga yaitu tidak suka dimintai pertolongan. Apakah teman-teman ada yang tidak suka dimintai pertolongan? Jika ada yang merasa seperti itu, maka berusahalah untuk senantiasa membantu temannya yang kesulitan, seperti ketika mengerjakan UAS. Tidak ya, itu hanya sekedar bercanda saja. Jadi senantiasalah menolong orang lain. Lebih baik jika ketika tidak dimintai pertolongan, tapi kita mengetahui bahwa teman kita membutuhkan pertolongan, tolonglah dia. Apapun yang Anda bisa, entah itu berupa uang atau tenaga, atau ketika ada temannya yang tidak mengetahui materi, tolonglah teman tersebut, bantulah teman tersebut untuk belajar. Dan yang keempat, ciri yang keempat itu adalah enggan membayar zakat. Orang yang memiliki sifat bakhil biasanya juga enggan membayar zakat, meskipun ia tahu bahwa zakat adalah salah satu kewajiban di dalam Islam.
namun ia telah memilih untuk tidak membayar zakat karena ia beranggapan bahwa mengeluarkan zakat itu merupakan suatu kerugian. Nah, setelah kita mengetahui ciri-cirinya yang akan bermanfaat pada kita untuk menjauhi ciri-ciri tersebut, ketika kita merasa bahwa ciri-ciri tersebut ada, salah satu ciri-ciri tersebut ada dalam diri kita, ada dalam perilaku keseharian kita, maka kita hendaklah untuk menghindarinya. Adapun cara menghindari bakhil, itu diantaranya selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari sifat bakhil, karena apapun itu permasalahannya, kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu jangan merasa cemas ketika mengeluarkan harta, ilmu, kebaikan atau apapun itu untuk sesama, karena kita berada di dunia yang dimana kita itu membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Yang ketiga, tanamkanlah di dalam hati bahwa Allah mencintai orang-orang yang senang berbagi. Selanjutnya, belajarlah menempatkan diri di posisi orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan begitu rasa kasihan akan timbul dan semangat berbagi akan keluar dengan sendirinya tentunya. Dan yang kelima, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwa semua yang kita punya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu membiasakan hidup qanaah dan zuhud. Belajar menerima apa yang sudah kita punya. Qanaah dan zuhud yaitu sifat merasa tercukupi dengan rezeki yang kita punya. Dengan begitu kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan uang untuk menolong seseorang, atau mengeluarkan uang untuk berzakat yang berstatus wajib kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan yang ketujuh, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Dan yang kedelapan yaitu membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Tentunya dari cara menghindari sifat bakhil itu tidaklah mudah. Jadi senantiasalah kita membiasakan sifat qanaah, zuhud, pemurah dan jujur ini, dan ikhlas. Senantiasalah kita membiasakannya agar tertanam dalam hati kita, dan tentunya terhindar dari sifat-sifat tercela, diantaranya bakhil. Masih ada waktu, jadi Bapak akan menanyakan pada Anda beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab tentunya. Dan ini menunjukkan seberapa besar perhatian Anda kepada apa yang saya jelaskan. Baik, untuk saudara Deva, tolong jelaskan apa itu sifat bakhil. Oke, terima kasih. Saudari Hani, berikan contoh, salah satu contoh perilaku yang dapat menghindarkan kita dari sifat bakhil. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sepertinya teman-teman ini masih dalam keadaan fokus dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin.
Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu beberapa sifat tercela yang sudah kita sampaikan, dan beberapa cara menghindari sifat tercela tersebut, semoga tertanam dalam diri kita dan kita senantiasa membiasakan untuk menanamkan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, qanaah, jujur, agar terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan teman-teman pekerjaan rumah, PR. Berilah contoh perilaku keseharian yang menunjukkan tiga sifat tercela yang tadi sudah disampaikan, yaitu israf, tabdzir, dan bakhil. Minimal 10 dan ditulis dalam buku catatan. Pertemuan yang selanjutnya saya akan periksa. Dan sekian pembahasan dari saya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.